Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Memang tak ada akhlak. Lano menoleh menatap Ara, berdesir dadanya, ngilu, saat Ara mengatakan membenci pernikahan mereka. Apa maksudmu, Ara? Boy tak kalah emosi mendengar kata putrinya. Jika kalian masih bertingkah seolah bisa membatasi gerakanku karena pernikahan terpaksa ini, kalian salah. Ara menatap Lano dan Boy bergantian. Pernikahan terpaksa, Boy berjalan mendekati anak dan menantunya di dekat tangga. Ia ikut terbawa emosi mendengar ucapan sang putri. Jangan membuat Ara membeberkan semua bukti kebohongan papa dan bos papa tentang pernikahan ini. Ara sudah menutup mata tadinya, tapi jika kalian masih tetap mengatur, maka aku tidak akan tinggal diam. Lano menjadi serba salah. Pria itu tidak menyangka bahwa Ara menjadi emosi hanya karena niat baiknya untuk menemani gadis itu pergi. Ara, hentikan. Aku tidak akan melarangmu. Pergilah. Lano masuk kembali ke dalam kamar setelah akhirnya memberi Ara izin. Sepertinya ketegangan akan semakin bertambah jika ia terus berada di sana. Ara bergegas pergi. Ia tak peduli pada apapun setelah itu. Yang ada di pikiran gadis itu sekarang hanyalah keadaan Bara di rumah sakit. Kabar kecelakaan Bara yang ia dapat dari Baim barusan membuat Ara tidak bisa berpikiran jernih. Semoga kamu baik saja Bara. Dengan raut wajah panik Ara berlari masuk ke dalam rumah sakit mencari bangsal tempat Bara sedang ditangani. Belum sempat bernapas lega Ara sudah dihadapkan dengan wajah sedih adik perempuan Bara yang masih duduk di bangku SMA. Kak Jody, panggil Hani adik perempuan Bara. Bagaimana keadaan Bara? Tanya Ara pada ketiga sahabatnya. Bara pasti baik saja. Galih menepuk pundak Ara 2 kali. Apa orang tua Bara sudah dihubungi? Mama sama papa sedang di Jepang, Kak. Bagaimana ini? Hani terisak sembari duduk bersandar di bahu Alex sahabat kakaknya. Kamu tenang saja, kakak kamu pasti baik saja. Baim, katakan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Bara bisa kecelakaan? Ara menarik tangan Baim sedikit menjauh. Baim menceritakan semua kronologis bagaimana kecelakaan tunggal itu bisa terjadi. Mereka tidak menyangka bahwa niat mereka untuk adu kecepatan dengan motor untuk terakhir kalinya malam ini membuat Bara harus mengalami nasib naas. Bara tidak sadarkan diri setelah motor yang ia kendarai tiba-tiba kehilangan kendali. Baim sendiri tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Bara tidak pernah seperti ini sebelumnya. Cukup lama ia menguasai lokasi tempat mereka biasanya melakukan aksi berani tersebut. Seorang pria berprofesi dokter keluar dari ruangan Bara, bercakap sebentar pada Galih yang lebih dulu menanyakan kondisi Bara. Lega, akhirnya mereka bisa bernapas lega. Bara baik saja setelah siuman. Ia hanya pingsan tadinya. Luka di beberapa bagian tubuhnya juga sudah ditangani dengan baik oleh dokter ahli. Ara memegang kedua lututnya yang semula terasa lemas. Kepanikan yang mendera gadis itu sebelumnya kini telah terkendali. Seutas senyuman terbit dari bibir merah alaminya saat ia ternyata masih bertemu dengan pria yang selalu memberi perhatian penuh padanya.
Lelaki kedua setelah sang ayah yang selalu membuatnya menjadi seorang ratu. Bara meringis saat gadis tomboy itu tak sengaja menyenggol luka jahitan di tangannya. Syukurlah kamu baik saja, Bar. Masih begitu jelas di pikiran Ara. Bagaimana pertemuan pertama antara gadis itu dan Bara. Pria yang selalu berada di garda terdepan saat Ara mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari beberapa senior perempuan yang iri pada keberuntungan gadis itu. Memiliki teman pria yang selalu membelanya dan berprestasi di sekolah, serta memiliki kecantikan alami tanpa polesan make up, membuat Ara sering menjadi pelampiasan kekesalan para wanita yang tidak terima dengan kelebihan Arabella. Ini sudah terlalu malam, apa kamu bersama suami kamu ke sini? Bara masih sempat mengkhawatirkan Ara. Ara menggeleng, dan itu berhasil membuat Bara murka pada ketiga teman laki-lakinya. Galih, Alex dan Baim hanya menunduk merasa bersalah karena sudah menghubungi Ara. Tadinya kita panik, Bar. Takutnya ini adalah hari terakhir kita bisa bertemu. Alex berseringai. Kalian terlalu berlebihan. Bara mendecik. Kakak, Hani Elkut duduk di sebelah Ara. Gadis manis itu tampak sudah lebih baik setelah Bara sadar. Kamu juga, jangan bilang kalau kamu juga pergi sendiri ke sini. Bara menoleh sang adik yang begitu ia sayangi. Tidak, Kak, Hani dijemput Kak Alex. Hani menggeleng. Kamu sebaiknya pulang saja. Jod, Im, antarkan Jody pulang. Bara tersenyum tipis saat mengucapkan kalimat yang sebenarnya sangat berat ia ucapkan. Dia sangat ingin melihat gadis itu lebih lama lagi. Namun jika ia tetap keras kepala untuk tetap bersama gadis itu, Bara sangat yakin bahwa semuanya akan semakin berat baginya dan juga Arabella sendiri. Status gadis itu sudah mengubah segalanya. Dia sangat mengerti itu. Bara memang pria yang penuh pengertian. Aku akan menunggu di sini, setidaknya sampai pagi hari. Aku ngantuk. Ara malah memutuskan menunggu hingga pagi hari baru ia akan pulang ke rumah. Sekelebat bayangan tentang kejadian tegang di rumahnya tadi, tiba-tiba membuatnya enggan untuk kembali pulang. Ara duduk bersandar di tembok, melipat kedua tangannya di dada lalu memejamkan matanya. Bara mengubah posisinya menjadi duduk. Jod, berdiri, suruh Bara. Kenapa? Ara menoleh Bara. Sini, kata Bara pelan, menepuk ranjang pasien tempat ia dirawat sebelumnya. Ara bangkit lalu duduk di sebelah Bara. Bara turun sambil memegang botol infus. Tidurlah di sini, di situ tidak nyaman, ucap Bara menoleh ke arah kursi yang tadinya ditempati Ara. Kamu yang sakit, kenapa aku yang tidur di sini? Jangan membantah, Jod. Aku akan meminta pulang sekarang juga jika kamu membantah. Aku akan keluar sebentar, jadi tidurlah. Ara mengangguk. Dia benar sudah sangat mengantuk. Bara menghampiri Galih, Baim, Alex dan Hani. Antarkan Hani pulang, Lex. Apa kakak tidak apa? Apa? Hani tampak iba melihat luka yang tertutup perban di tangan sang kakak. Tidak apa, pulanglah. Besok kakak akan meminta pulang. Bara mengusap lembut surai adik perempuannya. Hani menggugkan kepala, pergi bersama Alex yang akan mengantar gadis remaja itu pulang. Malam yang hampir habis itu pun dihabiskan Bara, Baim, Galih dan Arabella di rumah sakit.
Pagi menyapa mereka saat seorang perawat masuk memastikan kondisi pasiennya. Bara meminta perawat tersebut melepas jarum infus di tangannya, karena dia sudah lebih baik. Perawat itu keluar setelah melepas infus Bara. Galih, Alex dan Baim masih betah saling bertukar kehangatan di lantai kamar. Sedangkan Bara yang semula terpejam di kursi, kini sudah beralih duduk di dekat Arabella. "Jod, bangun, sudah pagi." Bara menepuk lengan Ara pelan. "Aku masih ngantuk, Kak." Ara tidak sadar bahwa dia sekarang di rumah sakit bukan di rumahnya. "Kak, apa dia berpikir aku suaminya?" Sakit, sangat sakit hingga mengalahkan rasa sakit di tubuhnya. Bara tersenyum tipis sebelum akhirnya memilih menjahili gadis tomboy itu. Bara mengambil sedotan plastik bekas minumannya semalam, memasukkan sedikit ke lubang hidung Ara. "Apa yang kamu lakukan, Tuan?" Ara spontan mencengkeram kerah pria yang sudah menjahilinya. Menarik kuat hingga wajah keduanya berdekatan. Mata Ara dan Bara melebar sempurna. Saling menatap dalam manik mata masing-masing. Bara, Ara melepas cengkeraman tangannya di leher Bara. "Apa kamu lupa bahwa di sini tidak ada Lano? Kamu kira aku suamimu?" Bara tersenyum tipis setelah Ara melepasnya. "Maaf, Bar, tuan muda itu selalu membuatku kesal akhir ini." Ara duduk sembari menguap lebar. Bara spontan menutup mulut gadis itu dengan tangannya. "Tutup mulut kamu, Ara." "Hehehe." Ara tak biasa menjaga image di depan Bara. "Apa kamu sudah lebih baik?" melirik Bara. "Aku baik saja." Bara menjawab yakin. "Syukurlah, semalam aku khawatir sekali." "Lain kali jangan begini lagi, jangan pergi malam sendiri. Apalagi naik motor. Bagaimanapun kamu perempuan, Jody. Sekuat apapun kamu tetap saja orang yang menyayangimu akan khawatir." "Kamu juga khawatir, Bar?" Ara menoleh. Nasihat Bara membuat Ara bisa menyimpulkan bahwa laki di sebelahnya sekarang juga khawatir padanya. Dan berarti Bara juga menyayangi dirinya. "Tentu saja, kita sahabat, Jod. Aku sangat menyayangi kalian semua." Menunjuk ketiga sahabat lakinya juga. Padahal jelas sekali perasaan sayangnya pada Arabella berbeda. "Kamu benar, aku juga sangat peduli dengan kalian. Aku rindu masa di mana kita masih bebas. Sekarang yang aku lihat setiap hari hanya kehidupan tuan muda itu." Ara menghela napas panjang. "Kamu pasti bisa melewati semuanya, Jod. Katakan saja padaku bila kamu sudah tidak baik saja, aku akan selalu ada untukmu." Bara berdiri, berjalan menuju kamar mandi. "Mau kemana, Bar?" "Kamar mandi, Jody." "Apa mau aku bantu? Tanganmu sedang sakit?" "Aku masih punya tangan satunya, Jody. Apa setelah punya suami kamu sudah berani mengintip?" Bara tertawa. "Mesum, aku hanya bercanda, Bara." Ara melempar bantal pasien ke arah Bara. Turun dari ranjang dan tanpa sadar menginjak tiga sekawan yang masih tidur nyaman di lantai. "Aduh, Jody," teriak ketiganya saat Ara tak sengaja menginjak senjata sakti milik Baim, perut Galih dan kaki Alex. Maaf, sengaja," kata Ara tertawa puas. "Memang tak ada halak kamu, Jod."
Baim mengoceh sembari menahan sakit. Salah kalian kenapa tidur di situ? Bara membela Arabella. Dasar pasangan suami istri jahat, ketus Alex. Tanpa sadar bahwa kelakar itu tidak seharusnya ia ucapkan lagi. Tiba hening. Gelar itu sepertinya tidak pantas lagi disandang Bara dan Arabella. Sikap Ara malam itu masih membekas di hati Lano. Sejak saat itu Lano memutuskan tidak akan ikut campur lagi dengan kehidupan pribadi Arabella. Mungkin dia sudah berlebihan menanggapi perubahan sikap Ara akhir ini, jadi dia salah paham. Beranggapan bahwa Ara sama sepertinya yang mulai membuka jalan supaya pernikahan terpaksa mereka akan berkembang menjadi pernikahan sesungguhnya. Namun sepertinya dia sudah salah mengartikan sikap baik gadis tomboy itu. Ara tetaplah Ara. Sejak awal dia memang bersikeras menolak perjodohan dan pernikahan mereka. Dia tidak bisa memaksa perempuan itu untuk bersamanya. Lano masih berkutat dengan pekerjaan yang menumpuk di meja kerjanya. Zahra begitu senang karena sudah 3 hari asisten pribadi Lano tidak di dekat pria itu. Kesempatan yang tentunya tidak disia-siakan wanita cantik itu. Lano memutuskan kembali ke rumah orang tuanya setelah ketegangan malam itu. Entah kenapa Ara tidak menyusulnya. Dia juga tidak peduli pada istrinya itu. Percuma, ia yakin Ara sedang senang bersama teman-temannya. Namun Lano salah, Ara masih di rumah orang tuanya. Dia ingin menenangkan diri dulu sebelum memutuskan kembali ke rumah mertuanya. Setidaknya Ara ingin hubungannya dengan sang ayah kembali baik. Berusaha melupakan kekecewaannya pada sang ayah karena sudah memaksanya menjalani hubungan yang sebelumnya tidak ia inginkan. Bersambung.